Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service di channel Teknisi Bandel ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana untuk kenaikan limit Shopee Letter supaya limit kalian itu cepat bertambah ya. Dan di sini sudah ada aplikasi Shopee-nya dan apapun yang saya jelaskan di video kali ini adalah sesuai pengalaman saya, tidak mengada-ngada sama sekali ya. Untuk lebih jelasnya, untuk kenaikan limit supplier saya sudah saya upload di video YouTube channel saya di Teknisi Bandel ini. Sebelumnya bisa kalian cek ya, atau saya taruh linknya di deskripsi. Kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana untuk kenaikan limit supply letter itu secara cepat, dan ini sesuai pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain. Jadi saya mengetahui dan saya menganalisa untuk pengalaman kenaikan limit dari Shopee Pay Letter itu sendiri. Dan sebelumnya kalian jangan lupa di subscribe dulu channel saya. Alangkah baiknya jika kalian sudah subscribe channel saya, jangan lupa di like apabila kalian suka dengan video ini, dan di dislike aja apabila kalian tidak suka dengan video ini. Jangan atau ya. Oke, kita buka langsung untuk aplikasi Shopee-nya. Di sini sudah ada aplikasi Shopee yang Ramadan ya, yang terbaru mungkin. Dan di sini sudah berada di halaman menu utama tampilan dari aplikasi Shopee. Lalu di bagian pojok paling bawah sebelah kanan itu ada pilihan menu saya, kita klik. Nah, lalu kita geser ke bawah ataupun scroll ke bagian bawah. Di sini ada Shopee Pay Letter. Nah, untuk Shopee Pay Letter limit yang tersedia punya saya ini hanya sekitar 7.647.000. Oh iya, di sini masih mode gelap ya. Kita ke mode biasa dulu supaya Shopee-nya itu terang ya. Nah, kita scroll lagi ke bagian bawah. Untuk limit Shopee Letternya itu terdapat 7.647.000. Ini untuk limit yang tersedia. Oke, sebelumnya juga saya mau memperkenalkan, saya ini sudah member Platinum ya. Saya sudah member Platinum. Nah, jadi kita klik dulu untuk aplikasi Shopee Letternya. Nah, kamu mendapatkan limit kredit sementara. Kamu mendapatkan limit kredit sementara sebesar Rp750.000. Kredit akan berlaku sampai 14.05.2021. Jadi saya mendapatkan limit sementara. Dan kenapa ini bisa terjadi saya mendapatkan limit sementara, saya juga baru mengeceknya ya. Dan ini sama sekali saya kurang tahu sih kenapa ada limit sementara di sini, padahal limit saya juga yang sisanya itu masih 7 juta dari total kreditnya 12 juta. Dan biasanya kalau sudah ada notifikasi limit sementara kayak begini, biasanya kalian akan mendapatkan limit tambahan yang lumayan besar. Dulu juga ya, saya bercerita sesuai pengalaman saya. Dulu juga saya mendapatkan limit yang pertama itu 750.000 langsung ke 1,2 juta dan ke 2,4 juta. Lalu di situ saya mendapatkan limit tambahan sebesar berapa ya, 1 juta ya, 1 juta kalau nggak salah, 1.200.000 limit tambahan, limit sementara maksudnya, menjadi totalnya 2,5 juta bla 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 ya. Itu dulu itu. Lalu kemudian saya mendapatkan limit tambahan lagi ataupun limit sementara lagi, dan sesudah itu limit kembali normal menjadi 2.4 ke limit asalnya ya. Dan sesudah itu beberapa hari kemudian saya mendapatkan notifikasi dari aplikasi Shopee-nya bahwa saya ada kenaikan limit sampai dengan 12 juta, dan langsung anjlok nggak ke 6 juta, 7 juta, dan langsung pesat ke 12 juta. Dan mungkin di sini kemarin juga saya sudah mendapatkan limit kredit sementara sebesar 800.000 untuk kemarin. Udah saya upload juga di video saya sebelumnya, dan sekarang mendapatkan lagi sebesar Rp750.000, dan ini hanya sementara, akan berlakunya sampai 14 bulan 5 tahun 2021. Dan kita klik rincian coba ya. Nah, di sini untuk limit sementaranya, masa berlakunya ini dimulainya tanggal 17. Oh, berarti semalam ya ini. Semalam saya mendapatkan limit sementara, dan masa berlakunya akan hilang sampai tanggal 14. Jadi 1 bulanan kurang lebih ya, dan baru semalam sih. Nah, jadi kita pergi lagi. Nah, untuk bagaimana sih cara mendapatkannya?
limit sebesar kayak punya saya ini. Apabila kalian yang sudah besar ya kalian tidak usah bertanya-tanya lagi. Kita klik di sini. Penjelasannya akan tidak panjang sih ya. Nah, di sini saya ada tagihan 5.209.000 rupiah ya, dan bla bla bla. Dan ini harus dibayar 1 bulan. Nah, saya itu menggunakan pembayaran via aplikasi Shopee ataupun membeli barang apapun itu saya beli di Shopee. Saya selalu menggunakan limit Shopee Letter dan selalu dibayarnya itu 1 bulan. Nih ada rincian transaksi, ini semua transaksi 25 Maret sampai 24 April. Jadi ini harus dibayarnya tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei itu untuk masa tenggangnya ataupun habis masa berlakunya, jadi harus dibayar sebelum tanggal 5 Mei ya. Januari, Maret, April, Mei ya. Jadi ini harus dibayar tanggal 25, tanggal 5 Mei. Dan kalian jangan bayar, ini pengalaman saya pribadi, kalian jangan membayarnya tanggal 5-nya. Kan tanggal 5-nya masa jatuh temponya. Kalian harus membayarnya sebelum tanggal 24 Aprilnya. Nah, jadi kalian tidak boleh membayar cicilan kredit itu melewati tanggal 24 April kalau kalian ingin mengalami kenaikan limit yang sangat besar. Nah, begitu. Nah, di sini untuk RP 5.200.000 itu adalah jumlah yang belum dibayar, belum saya bayar, itu dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi saya itu selama menggunakan aplikasi Shopee Pay Later, limit cicilan yang mau kecil ataupun besar, saya selalu membayarnya itu dalam jangka waktu 1 bulan. Belum pernah saya membayar ataupun melakukan cicilan dalam jangka waktu yang berbulan-bulan hingga 12 bulan ataupun paling kecilnya ya 3 bulan untuk sekarang. Dan belum pernah, saya selalu melakukan transaksi itu beli sekarang dan bayar nanti, itu artinya bunga 0% dan hanya ada biaya transaksi saja. Nah, biar lebih cepat kenaikan limitnya, ikuti cara-cara yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kalian harus beli sekarang dan bayar nanti ketika ingin melakukan pembayaran melalui Shopee Pay Later, dan kalian mau sebesar apapun belanjanya kalian harus 1 bulan, jangan lebih dari 1 bulan, dan diusahakan dibayar sebelum tanggal 24 bulan berikutnya, karena jatuh temponya itu tanggal 5. Mau kalian kasbon tanggal berapapun tetap jatuh temponya itu tanggal 5, kecuali kalian kasbon tanggal 25 maka akan jatuh temponya tanggal 5 bulan depannya lagi gitu. Nah, semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan ini hanya penjelasan saja dari saya. Mohon untuk dipahami baik-baik ya, karena untuk videonya hanya pemanis saja dan omongan yang saya keluarkan lontarkan kepada kalian itu ini sesuai pengalaman saya dan tidak ada dusta di antara kita gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.